Kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara pembinaan kepala pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah tahun 2022 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Well,
Selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tarakan kepada DLA Haji Iis Aisyah Ahmadiyah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang akan disampaikan oleh Kepala Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Tarakan Madrasah tahun 2022. Yang kami hormati Direktur KSKK Bapak Profesor Dr. Muhammad Isam Yuski M.Ag, yang terhormat Bapak Kasubdit Kelembagaan Dr. Aceng Abdul Aziz, yang terhormat Kabid Pendis Provinsi Kalimantan Utara Bapak Hamzah, dan yang terhormat Kasih Pendis Kaltara Ibu Lisa, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan beserta Kasubag PU, Kasih Pendis dan Pokjawas Kaltara, Kepala Madrasah Negeri Swasta se-Kalimantan Utara, serta Ibu Bapak Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah se-Kaltara. Merupakan kehormatan bagi kami keluarga besar Mantarakan di awal tahun 2022 mendapat kunjungan dari Bapak Direktur KSKK dan Kasubdit Kelembagaan, juga dari Bapak Ibu Guru sekalian. Tentunya ini membawa berkah bagi kami, khususnya Madrasah Aliyah Negeri Tarakan. Kata orang bijak mengatakan bahwa tamu itu membawa rezeki dan energi positif. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mungkin saya akan menyampaikan sedikit profil Madrasah Aliyah Negeri Tarakan di sini. Secara singkat, Madrasah Aliyah Negeri Tarakan ini memiliki siswa sebanyak 550, terbagi atas Man Ladang yang berjumlah 414 dan Man IC ada 136, dan Man IC ini lokasinya ada di Masjid Baitul Ijah atau Islamic Center. Kebetulan kami diberi atau diamanati oleh wali kota, yaitu satu ruang aula, dan ruang aula ini disulap menjadi ruang kelas, yaitu untuk putra dan putri, dan ruang guru. Selanjutnya, rombel belajar di Madrasah Aliyah Negeri Tarakan ini ada 15 rombel Bapak. Kemudian di Malaysia sendiri ada 2, dan kami mohon maaf kondisi sekolah kami seperti ini karena kami belum memiliki aula. Jadi ini adalah ruang kelas yang kami buka, 3 ruang kelas. Untuk itu kami berharap mungkin akan datang ada penambahan ruang kelas di madrasah kami. Kemudian untuk guru di Man Ladang ini ada sekitar, untuk ASN ada 47, kemudian untuk non ASN ada 21, untuk tenaga PU ASN ada 4, dan untuk non ASN ada 18. Jadi alhamdulillah cukup banyak untuk guru. Kemudian mohon maaf sekali lagi kami sebagai tuan rumah apabila tidak berkenan
dalam penerimaan ini, dari mulai kedatangan sampai selesai acara ini. Tentu saja banyak kekurangan, mohon maaf. Demikian sambutan singkat dari kami sebagai tuan rumah. Ada sedikit pantun yang akan saya sampaikan, Bapak. Di Kalimantan banyak durian hutan. Atas segala kekurangan, mohon dimaafkan. Ada juga yang lagi viral, Pak, tambahan satu. Ada jin di Kalimantan. Mohon izin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, terlebih dahulu kami sampaikan mohon maaf dan salam Bapak Kanwil Dr. Andes Haji Saidi MPD. Kemarin pagi siangnya beliau menjemput sudah pada itu sudah berlaporan mau keterangan ada kabar dari Samarinda bunda beliau meninggal, sehingga beliau tidak jadi ke belakang, langsung beralih kembali ke Berau menuju ke Samarinda lewat Berau. Oleh karenanya beliau mohon maaf atas itu dan maksudin dan salam kepada kita sekalian, dan mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk ibunda beliau. Al-Fatihah. Terima kasih. Yang saya hormati dan yang kita muliakan dan kita banggakan Bapak Direktur KSKK Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Isom, yang kita hormati dan kita banggakan Kasubdit Kelembagaan KSKK, yang saya hormati dan yang saya banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati rombongan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, yang saya banggakan dan yang saya muliakan Kepala Madrasah Negeri Swasta se-Kalimantan Utara. Ini Pak Prof, ini ada Kepala Madrasah Negeri hadir pada hari ini, Pak Masran, Kepala MAN 1 Bulungan, Kepala NDS Negeri 1 Bulungan, dan Kepala MIN 1 Bulungan, Pak Wawan, Kepala Madrasah Sanawiyah Terakan, dan insya Allah tadi sudah kita tinjau kemarin Pak, yang bangunan kemarin. Kemudian Kepala tadi Bu Iis, Kepala Tuan Rumah lebih baik, terima kasih. Ini baru berapa hari Bu? Baru 3 minggu. Kepala MAN kemarin sakit Pak, dan Pak, sehingga kita lakukan evaluasi dan sebagainya. Menurut keterangan dokter dan kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas dengan beban yang cukup berat, maka kita melakukan seleksi ulang. Yang terpilih di sini mudah ini akan mendapat berkah yang bagus. Belum pasti sama orang mana ya, orang Bandung ya. Pak Jakwas, Pak Darwis, ini Pak Jakwas kita, dan tidak mengurangi rasa hormat kami seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang hadir pada hari ini. Saya tidak berkajang kalam, kami ucapkan Pak Tir dan Pak Subdit selamat datang di MAN 1 Terakan. Mudah-mudahan ini mendapat berkah di MAN
inilah kondisinya, tidak ada aula, cuma 3 kelas dibuka, didesain untuk menjadikan aula. Nah, ini ada sebelah kiri kita ini ada bangunan yang rencananya dulu dibangun 3 lantai, ternyata anggarannya tidak cukup sehingga dibilang nangkrak enggak juga, selesai sampai lantai pertama, lantai ke atasnya belum bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, baru dalam awal tahun kemarin, tahun ini terselesaikan berkenaan dengan dokumen kepemilikan tanah yang dulunya untuk tanah dimiliki oleh Pertamina, dan ada informasi sudah diserahkan, dilepas oleh Pertamina untuk Kementerian Agama. Nah, mungkin ke depan kita akan mudah-mudahan ke depan ini nanti Pak Dir, kami tidak bermohon, bisa melihat sendiri. Yang berikutnya, insya Allah hari ini juga kita akan menyampaikan, sebenarnya sudah kita input juga di sistem, dan ini ya sebagai simbolisnya usulan penegrian madrasah yang ada di provinsi di Kalimantan Utara, khususnya di daerah perbatasan yaitu Nunukan. Kemudian ada permohonan Satpas Pak Dir, ada pengembangan madrasah kita di Bulungan yang ada di Tanjung Palas Tengah. Sudah juga kita input, kita akan serahkan proposalnya pada hari ini, dan untuk di Malinau juga, atau Malinau. Di kesempatan ini kami melaporkan Pak Dir, kami beberapa daerah memang tidak memiliki sama sekali madrasah negeri. Seperti yang kita sampaikan tadi, di Nunukan sama sekali tidak memiliki madrasah negeri, karena di sana betul-betul daerah berbatasan dengan Malaysia. Nah, maka dari tahun 2009 yang lalu kita mengusulkan, sampai saat ini belum ada informasi berkenaan dengan penegrian atau pendirian madrasah negeri. Maka tahun 2021 kita memulai, di akhir tahun yang lalu sudah kita menginputkan data untuk pengusulan pendirian madrasah negeri di Nunukan. Tanahnya sudah dihibahkan oleh pemerintah daerah di sana seluas 2 hektar dan bersertifikat atas nama Kementerian Agama. Demikian juga di Kota Tarakan. Kota Tarakan ini hanya 2 jenjang, MTS dan MI. Sedangkan MI-nya tidak ada, dan kita juga lagi mengusulkan untuk MI-nya. Di Malinau hanya MTS negerinya saja, dan oh ya, ini ada dari Malinau, lupa, MTS Malinau. Nah, ini di belakang kita lihat dari Malinau datang. Terima kasih atas kehadirannya. Hanya MTS negeri, madrasah aliyahnya belum ada, dan madrasah sanawiyahnya juga belum ada. Dan kita akan berjuang juga untuk mengusulkan sesuai dengan arahan Pak Dir, ingin pengembangan, perluasan atau akses pendidikan di daerah-daerah ini akan kita terwujud. Kami di Kaltara menyambut baik, dan kami akan tindak lanjut segera dan mengusulkan kepada di mana daerah-daerah yang belum sama sekali dan belum sepenuhnya memiliki jenjang pendidikan madrasah negeri di daerahnya masing-masing. Demikian juga KTT, Kabupaten Tanah Tidung juga belum sama sekali memiliki madrasah negeri. Memang ada madrasah swasta, namun belum seberapa. Nah, di Bulungan memang sudah memiliki 3 jenjang, MI, MTS, dan MA. Namun sudah overfull, sudah menolak siswa karena lokasinya, tempatnya tidak memungkinkan lagi untuk menerima atau dibangun. Maka alhamdulillah MI mendapat tahun ini Pak Dir mendapat dana bantuan dari SDSN untuk RKB di MTS Tarakan dapat. Kemudian tahun 2023 kita mengusulkan untuk MTS pengembangan MTS negeri 1 Bulungan.
sekaligus proposal usul Sarpras MTSN Kampus 2 Tanjung Palas. Mohon berikan aplausnya Bapak Ibu. Sekaligus berita acara serah terima bantuan CBT Madrasah tahun 2021. Mohon berikan aplausnya. Direktur KSKK dari Mantarakan. Mohon aplausnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kalimantan Utara, yang hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Penma. Yang saya hormati Bapak Kakanwenak Tarakan, Pak Sabrek, ya, Pak Haji Sabrek, Sabra, tulisannya Sabirek ini. Ya, yang saya hormati Bapak Kasubdit Kelembagaan Direktur SKK, dan juga yang saya hormati Sohibul Bed, ya, yang punya acara, Ibu Iis sebagai Kepala Mantarakan, dan seluruh Kepala Madrasah se-provinsi seluruh provinsi Kalimantan Utara. Ini ada semua di depan saya, dan juga para guru dan para pendidik, baik dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena di tengah-tengah pandemi yang masih naik turun ini, sekarang naik lagi untuk Omikron, kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga COVID ini segera ada obatnya dan segera hilang, ya, dari bumi Indonesia, mudah-mudahan. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan kita bersama. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan cara kita tetap konsisten dan berkomitmen mengikuti sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita harus bangga dengan madrasah, karena madrasah sekarang yang dulu dianggap sebelah mata oleh masyarakat, sekarang madrasah sudah mulai di depan, mulai di atas. Kalau dulu di pinggir terus ke tengah, sekarang sudah terdepan. Nah, representasi madrasah itu bagus, itu sudah diwakili oleh madrasah-madrasah Man Insan Cendekia yang sudah mengalahkan seluruh sekolah-sekolah atau SMA se-Indonesia. Menurut versi LPMP, ya, Man IC itu nomor 1. Man ini nomor 1 se-Indonesia. Di bawahnya itu ya SMA Penabur, SMA Santa Ursula, SMA Negeri dan lain sebagainya. Dan Man IC berada di paling atas. Dan mudah-mudahan Man IC di Tarakan ini akan segera terwujud. Kemarin saya ngomong sama Pak Wali Kota, asal Pak Wali Kota tanda tangan menghibahkan itu, insya Allah, ya kan kita sudah masuk list untuk diajukan ke Kemenpan RB untuk izin prinsip dari pendirian Man IC.
insya Allah nanti 2023 sudah mulai kita usulkan untuk pembangunannya. Ya. Dengan syarat wali kota ya harus bantu jalannya, bantu pemagaran dan sebagainya. Ada sharing ya, sharing budget dengan pemerintah pusat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenapa kita harus bangga dengan madrasah? Sebab madrasah ini merupakan ikon dari pendidikan Islam. Dan umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang terbesar. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya yang Muslim, harus bangga dengan madrasah. Walaupun jumlah madrasah sekarang masih belum terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat se-Indonesia itu masih sedikit, hanya 4.000 itu yang negeri. Yang banyak adalah madrasah swasta, 78.000. Jadi madrasah negeri yang ada di Aceh sampai Papua itu rata-rata per kabupaten kota itu sedikit. Contoh di Jakarta Pusat, itu man negerinya cuma 1, MTS negerinya cuma 1, MIN negerinya cuma 1. Itu Jakarta Pusat dan lokasinya ya selalu berada di pinggir-pinggir. Nah ini harus berubah madrasah ke depan karena minat dan animo masyarakat sudah mulai bagus dan sudah banyak nolak-nolak siswa. Ini karena satu, kesadaran meningkat dari umat Islam Indonesia untuk memasukkan anaknya ke madrasah. Sehingga sekarang jumlah madrasah masih sedikit, kapasitasnya masih terbatas, tapi kemudian animo masyarakat banyak. Nah ini banyak nolak-nolak, dan gak tanggung-tanggung nolaknya ratusan siswa yang tertolak. Mungkin di sini juga nolak ya. Ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada Pak Kabid, Pak Kamenag, lakukan pemetaan, buat roadmap. Tadi disampaikan masih ada kabupaten kota yang belum ada madrasahnya. Jadi lakukan pemetaan untuk Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk yang masuk usia madrasah aliyah, tsanawiyah, ibtidaiyah itu berapa, kemudian dibandingkan dengan SMA, SMP, dan SD. Artinya buat perhitungan kira-kira di Nunukan itu perlu berapa madrasah aliyah negeri dengan jumlah penduduk sekian dan jumlah anak yang harus masuk di madrasah aliyah, dengan catatan sudah dikurangi oleh madrasah oleh SMA. Di Tanah Tidung ya. Tanah Tidung misalnya belum ada. Kira-kira perlunya berapa tsanawiyah, berapa ibtidaiyah, berapa aliyah. Jadi mulai 3 jenjang itu, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah itu dibuat perencanaan. Ya. Tentu nanti pasti ada intervensi dari pusat. Ini ada Pak Kasubditnya, Pak Kadif Kelembagaan. Tolong diprioritaskan Kalimantan Utara, Pak Kasubdit. Kenapa? Karena saya melihat nanti tahun 2024 itu sudah pindah ke sini semua. Ibu kota negara sudah pindah ke Kalimantan semua. Nah, kita sebagai penyokong dari berdirinya Ibu Kota Negara Nusantara ini tentu harus mempersiapkan umat Islam mayoritas, khususnya umat Islam di Kalimantan, harus mempersiapkan SDM unggul, SDM yang berdaya saing, yang nanti harus kita benahi madrasahnya. Madrasahnya harus kita siapkan, madrasahnya harus kita bangun infrastrukturnya dan juga peningkatan SDM-nya. Jadi lakukan, buat roadmap perencanaan ya untuk seluruh Kalimantan Utara, kemudian buat timeline-nya kira-kira tahun ini berdiri mana dulu.
Nunukan dulu, apa Malino dulu, apa Tarakan, apa yang lainnya. Ada berapa sih? 4 kabupaten ya, 1 kota. 4 kabupaten, 1 kota. Ya, cuman 4 kabupaten 1 kota. Saya kira mudah itu untuk memetakan, membuat roadmap. Itu lakukan. Karena kita harus gerak cepat. Kalau nggak gerak cepat, ini sekarang 2022, 23, 24 sudah banyak pindah ke sini. Nanti Kementerian Agama itu rencananya tahun 2026 baru pindah. Nah, kita harus mempersiapkan SDM-SDM-nya, mulai pesantrennya, mulai diniyahnya, mulai madrasahnya, mulai perguruan tingginya harus kita siapkan. Supaya apa? Supaya nanti yang mengisi seluruh ya kementerian dan lembaga di negara kita ini adalah SDM-SDM dari madrasah-madrasah kita. SDM yang unggul yang ada dari madrasah kita. Kenapa begitu? Karena madrasah sekarang sudah banyak diminati. Para umat Islam yang sudah bekerja di Jakarta itu juga sudah sangat luar biasa minatnya. Yang ada di Kementerian Keuangan, di Bappenas, di perusahaan-perusahaan itu sudah mulai sadar untuk memasukkan anaknya di madrasah. Karena apa? Karena madrasah punya keunggulan. Ya, ini silakan aja dikampanyekan ke seluruh masyarakat, seluruh warga negara, khususnya umat Islam. Kalau anaknya kepingin bisa ngaji dengan baik, dengan murattal, dengan fasih, makharijul hurufnya benar, masukkan anaknya ke madrasah, pasti bisa ngaji. Kalau anaknya kepingin sholatnya rajin, ya, 5 waktu nggak pernah tertinggal, masukkan anaknya ke madrasah yang sudah dibiasakan sholat berjamaah. Kemudian kalau kepingin anaknya nanti bisa mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal, masukkan anaknya ke madrasah. Ini yang menjadi senjata ini. Di Jakarta banyak orang sukses kerja siang malam, pagi sampai malam kerja, akhirnya dia takut tuh lama-lama. Nanti kalau saya mati nggak ada yang mendoakan saya. Akhirnya banyak anaknya dimasukkan ke madrasah. Ya. Kalau anaknya kepingin akhlaknya baik, ya, punya budi pekerti yang luhur, masukkan anaknya ke madrasah. Kalau tidak ada cerita anak madrasah itu tawuran, narkoba, seks bebas, nggak ada cerita. Jadi inilah keunggulan dari madrasah. Kalau anaknya kemudian ilmu agamanya bagus, masukkan ke madrasah. Kalau anaknya punya daya saing, ilmu fisikanya, kimianya, biologinya, matematikanya, masukkan anaknya ke madrasah. Karena madrasah punya diversifikasi. Ada madrasah akademik, ya, yang sekarang diwakili oleh IC, walaupun tidak sepenuhnya dari IC. Sekarang kan 2 Malang, terus man-man yang lain sudah mulai menggeliat, fisika, kimianya, biologinya bagus-bagus. Jadi diversifikasi ini untuk akademik, mau jagoan kimia, jagoan matematika, di madrasah ada. Mau jagoan ilmu agama, ada MAN-PK, man keagamaan. Sekarang di Majelis Ulama Indonesia, MUI itu pengurus MUI, itu banyak alumni MAN-PK. Begitu juga di ormas-ormas, di Muhammadiyah, di NU dan lain sebagainya, banyak alumni MAN-PK. Kalau ingin punya anaknya keterampilan, kita sudah ada 341 madrasah aliyah plus keterampilan. Ada yang tata boga, ada yang tata busana, ada yang teknik komputer jaringan, macam-macam. Ada yang elektro, otomotif, itu semua ada. Jadi artinya bapak dan ibu tidak usah ragu lagi untuk memasukkan anaknya ke madrasah. Tidak usah ragu lagi, khususnya umat Islam. Siapa lagi kalau tidak umat Islam yang membanggakan madrasah dan memasukkan anaknya ke madrasah agar supaya anaknya nanti bisa ngaji, bisa sholat, bisa mendoakan, punya akhlak yang mulia, dan nanti bisa menjadi manusia-manusia yang berguna, yang memberikan manfaat yang besar kepada manusia lainnya, kepada umat lainnya. Jadi
oleh karena itu Bapak dan Ibu lakukan pemetaan, lakukan timeline atau rencana-rencana bertahap, tentu dengan memperbaiki juga sarana dan prasarannya. Ya. Untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana sudah jelas itu persyaratannya. Yang pertama yang tidak bisa ditawar-tawar adalah status tanah. Status tanah harus sudah sertifikat atas nama Kementerian Agama. Mau dapat SBSN, mau dapat PUPR, bantuan rehab, mau dapat bantuan sarpras, itu syarat utama untuk membangun secara fisik adalah status tanah. Kemudian berikutnya untuk penegrian juga nanti juga harus dengan status tanah Kementerian Agama, agar supaya nanti benar-benar menjadi tanah umat Islam yang dititipkan kepada Kementerian Agama. Jadi itu kalau diperhatikan, ini banyak kepala madrasah status tanahnya, supaya nanti kalau status tanahnya sudah beres, kita bisa mengajukan bantuan-bantuan itu. Karena di Bappenas memang diminta semacam itu status tanah. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, terakhir ini karena banyak para guru, para kepala madrasah dan juga para pokjawas ya, dan juga beberapa guru-guru di madrasah swasta, saya ingin menyampaikan 4 kunci untuk kita sukses ya, melakukan terobosan, melakukan loncatan untuk kemajuan madrasah ke masa yang akan datang. Ya, karena kita sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita itu menghadapi 2 hal. 2 hal ini tidak bisa kita menghindar. Yang pertama itu COVID. Kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Ya, dan kita tuntut untuk terus-menerus menjaga kesehatan kita. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya belum pernah berpikir foto pakai masker, ya kan? Duduk begini pakai masker. Ya, ini yang hemat tuh ibu-ibu sekarang Bapak-bapak. Kalau pakai masker lipstiknya nggak laku. Jadi itu belum kebayang itu. Tahu-tahu ada COVID, kemudian begini, kan menjadi lucu. Ini foto bersama pakai masker semua. Ini mana hidungnya, mana mulutnya? Ini COVID ini benar-benar merubah, ya, merubah seluruh keadaan. Ini tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus terima dan kita hadapi. Kita lawan dengan prokes, kita lawan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa menghindar juga dengan kemajuan teknologi informasi IT. Gak bisa menghindar. Ini mungkin hikmahnya ada COVID bareng dengan kemajuan IT. Bareng kan, hampir berbarengan. Sehingga apa? Rapat-rapat sekarang bisa di mana saja, pakai HP, pakai laptop. Jadi ilmunya orang dulu tuh, mungkin orang-orang leluhur sini tuh yang bisa pecah dari 7, dari 9, itu sekarang nyata itu. Tinggal kita pasang iPad aja nih, iPad. Ini saya lagi nge-zoom dengan Papua, ini zoom dengan Kaltara, nge-zoom dengan Jawa Timur, nge-zoom lagi dengan Jawa Barat. Bisa 9 tergantung iPad-nya. Waktunya nggak beda-beda ya, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Jadi kemajuan teknologi itu mengandaikan sekarang itu antara ruang dan waktu itu tidak ada. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Saya kalau lagi meeting rapat ya dengan World Bank, itu pesertanya dari mana-mana. Dari mana-mana. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, dari Indonesia, ada yang di Timur Tengah. Jadi ini semua bisa jadi satu di satu tempat dengan kondisi yang berbeda. Berarti tempat sudah mulai kabur, waktu juga mulai kabur. Amerika malam sini siang, tapi bisa rapat dalam satu tempat. Ini karena kemajuan teknologi. Nah, oleh karena itu, apa sih kiatnya supaya madrasah nanti bisa menerobos jauh ke depan? Yang pertama, kita harus melakukan transformasi kurikulum.
kurikulum kita, walaupun setelah ini mau ada kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang mau dicanangkan oleh Kemendikbud, kita tidak boleh terpatok dengan yang ada. Kurikulum harus melakukan transformasi. Karena ini zamannya jangan sudah canggih, Bapak dan Ibu silahkan pilih kurikulum dari mana saja, mau dari Singapura, mau dari Malaysia, mau kurikulum dari Eropa, silahkan. Mau gabungan, bahkan beberapa madrasah kita ada yang 3 gabungan, 3 kurikulum dari berbagai negara dijadikan satu. Transformasi kurikulum silakan dilakukan, pilih mana saja mata pelajaran yang bagus-bagus, kurikulumnya yang bagus-bagus. Kan kurikulum itu ibarat menu, resep masakan. Nanti Bapak yang meramu sebagai chefnya, itu Bapak dan Ibu guru, Bapak kepala madrasah ini sebagai chefnya. Menunya itu silakan. Ya, kalau chef yang bagus itu menunya kan bisa disiasati, bisa diolah dengan baik. Ya, lakukan transformasi kurikulum. Ya. Sekarang, wah gimana nih? Apa perlu studi banding? Lakukan studi banding. Apa perlu benchmarking? Lakukan benchmarking. Kalau nggak perlu, kalau nggak bisa, nggak ada anggarannya, ya kan kita bisa berselancar lewat internet. Lihat aja kurikulumnya Harvard University apa, London apa, Leiden apa, Oxford apa, atau sekolah-sekolah madrasah-madrasah. Ya, kalau di Singapura ada madrasah Al-Junaid itu kan bagus. Lakukan gimana sih mata pelajarannya? Lakukan transformasi kurikulum. Yang kedua, lakukan transformasi SDM, guru, tenaga pendidik, ya, lakukan transformasi. Sekarang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sudah sampaikan bahwa ruang dan waktu sudah tidak jadi persoalan. Bahkan tempat pun tidak jadi persoalan. Saya ngomong sama madrasah-madrasah IC, silahkan cari guru fisika yang bagus di mana. Artinya kita harus membuat ruang-ruang atau ruang-ruang kelas virtual, ruang-ruang kelas virtual. Jadi ini kan ruang, ini alam nyata ini, alam nyata. Ya, kita harus buat kelas-kelas di alam maya, di alam goib itu, dalam maya. Dengan cara nanti transformasi SDM-nya lakukan. Guru fisika mana yang paling bagus? Kita lakukan kontrak. Bisa saja guru Bani Desorko ngajar di Mantarakan. Ya, waktunya diatur, tinggal diatur aja. Buatlah transformasi SDM. Tidak mutlak orang Indonesia, mau orang luar negeri ya bisa, asal kita punya kontak personnya, kita kenal. Nanti kita buat ruang kelas virtual, nanti siswa-siswi ikut ini. Ya, artinya harus kita siapkan itu. Dengan kondisi sekarang, kita bisa belajar kepada siapapun dan bisa belajar dimanapun, karena sudah global, dunia ini sudah global, sudah menyatu. Itu lakukan transformasi SDM. Kemudian yang ketiga, lakukan transformasi sarana prasarana. Kita harus menyiapkan smart classroom. Nanti di ruangan-ruangan ini, ya, tentu dengan internet yang bagus, sinyal yang bagus. Jadi kan sudah juga ada bantuan smart classroom itu. Komputernya juga komputer smart TV. Jadi kita bisa langsung klik, langsung bisa melakukan pembelajaran ya secara online. Karena kita tidak bisa menghindar sekarang. Karena COVID belum tahu kapan, tapi tuntutan zaman menuntut itu. Dan sekarang kembali ke PJJ. Ada hybrid atau blended learning. Jadi artinya transformasi sarana prasarana yang berbasis digital tidak bisa dihindarkan. Lakukan di sini sudah ada smart TV-nya. Nah ini, belum masih pakai ini ya? Sudah ada. Nanti sebagian madrasah sudah ada itu. Jadi gurunya ngajar dengan sudah pakai laptop, langsung sambung ke TV-nya. Nanti yang offline belajar di kelas, 50% yang online belajar di rumah. Semacam ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transformasi kurikulum SDM.
ya. Terus Sarpras. Yang keempat adalah transformasi apa? Transformasi sosial budaya. Artinya kita harus melakukan transformasi dengan budaya-budaya kita. Adat istiadat, kearifan lokal yang ada itu dikemas. Ya. Misalkan pakai begini, ini kan bisa diimprovisasi, dibuat inovasi. Kayak tarian tadi Zapin ya. Zapin itu kan asli. Nanti dikombinasi dengan K-pop apa gitu. Jadi sekarang perlu kreativitas, perlu inovasi. Ya, tarian saman itu yang Aceh itu, Oleman Ice itu, nanti mana ya? Itu sudah dikombinasi dengan tarian apa dari Papua. Bisa dikombin gitu. Itu adalah proses-proses yang harus kita lakukan dengan cara melakukan inovasi, improvisasi dan kreativitas yang perlu kita tingkatkan. Jadi transformasi itu yang perlu dilakukan. Kurikulum, ya, kemudian SDM, ya, sumber daya manusia. Yang ketiga Sarpras. Yang keempat adalah sumber daya sosial budaya. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita harus mempunyai sifat tetap melakukan transformasi diri, habit, kebiasaan. Kalau kita masih kebiasaannya manual, masih belum melek IT, ini harus dirubah. Harus dari manual ke digital. Ini perlu proses. Kalau kita tidak mau berubah, tidak mau bertransformasi sampai kapanpun, ya kita jalan di tempat. Kalau kita tidak mau HP, misalkan, HP itu bid'ah tuh, nggak ada gunanya ini. Ya nggak bisa kemana-mana. Nggak mau komputer, nggak mau naik pesawat, haji mau jalan kaki. Nah, jadi harus lakukan transformasi habit, kebiasaan. Kita harus melakukan habituasi dari yang biasanya manual. Nanti semuanya tuh sekarang itu kantor nggak ada gunanya sebenarnya. Di Jakarta itu banyak kantor kosong. Dengan COVID ini yang EBA itu. Di kantor saya ada 100 pegawai. Yang masuk cuma 10, 20. Nanti 80-nya itu sebenarnya bisa dipecat semua itu. Bisa di-reset. Kenapa? Sekarang itu kerja di mana saja bisa. Di Gambir, di bandara ada co-working space itu. Co-working space itu tempat kerja semua. Jadi kerjanya mobile kan. Mobile itu bergerak di mana sambil bergerak itu. Tidak tetap di satu tempat. Jadi nanti kerja sudah mobile, belajar juga mobile, ya, asal dengan istri tidak mobile aja. Ya, jadi semuanya sudah mobile karena semuanya terkoneksi, sudah terhubung, integrasi satu. Nah, oleh karena itu kita tentu tidak akan se-ekstrim itu. Ya, yang nyata tetap harus kita lakukan, yang maya, yang di dunia maya juga harus kita ikuti. Jadi ada kombinasi dengan hybrid system, dengan blended learning, dengan cara digabungkan dua, dikombinasikan. Karena kita tidak mungkin kembali ke 4 tahun yang lalu yang ngajarnya hanya di depan kelas ngomong ini, sudah berubah, zamannya sudah berubah. Dan anak kita, anak generasi milenial, sekarang itu generasi apa? Generasi alpha, generasi Y, Z, itu sudah beda cara berpikirnya dengan kita. Jadi anak-anak itu bisa saja belajar sambil dengan musik. Kan begitu, anak sekarang begitu. Jadi guru juga harus paham dengan kecenderungan anak-anak milenial. Kadang-kadang saya saja rapat itu pejabat juga menuntut begitu. Rapat itu dengan 5 Zoom, begini-gini, kita harus bisa membagi fokus dan konsentrasi. Ketika ngomong ini harus gini, ngomong gini. Jadi harus begitu sekarang. Multitasking lah, harus multitasking. Jadi bisa kerja ini gitu. Jadi itulah yang dituntut ke depannya. Ya, oleh karena itu lakukan 5 transformasi supaya kita ke depan bisa melakukan loncatan sehingga kita bisa mengatasi situasi ya dengan kemajuan IT dan juga dengan kondisi pandemi
Ya nggak tahu nih Malibu sampai kapan, kita nggak tahu. Mudah-mudahan segera selesai. Ya, kita sehingga bisa lebih berjalan normal, tapi tidak mungkin kembali ke normal 4 tahun yang kebelakang. Pasti akan berubah. Apalagi nanti ini konsep ibu kota negara Nusantara itu kan sudah smart city semua itu. Ya, sudah terintegrasi dan terinterkoneksi. Nah, kita harus siap. Apalagi orang Kalimantan harus siap. Jangan kemudian nanti kalau kita nggak siap, tahu-tahu nanti kayak kita minggir. Nanti yang di dekat-dekat Malaysia itu kita yang di tengah sudah orang lain. Jangan begitu. Harus siap menghadapi perubahan, harus siap menghadapi daya saing, harus siap menghadapi tantangan. Saya kira semacam itu. Terima kasih. Ini jam berapa ini tadi? Tunggu Pak Wali Kota. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan nanti dipetakan ya Pak Kabid, Pak Kakamenak, khususnya Tarakan ini saya lihat sudah maju ini, ya sudah ramai. Saya dulu pernah tinggal di Ternate tahun berapa? 97. Ternate yang ibu kota provinsi itu dulu kan sepi. Nah sekarang mungkin ini sama dengan Ternate, mungkin lebih lebar ini, lebih luas Tarakan. Sana sudah ada perguruan tinggi. Sudah ada Unher, ada YIN, ada Akbid, udah macam-macam. Ya, saya kira kita harus bergerak, kita harus berubah dan harus terbuka. Tadi saya senang dengan Pak Wali Kota. Jadi asalkan tanah-tanah di sini ini untuk kelembagaan, untuk lembaga vertikal, itu silakan. Jadi nanti akan banyak berdatangan dan akan terus menuntut daya saing yang lebih cepat lagi. Karena ini sudah terbiasa menjadi kota maju, ke depan harus lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.